Kantong kulit anggur baru menerapkan struktur yang baru. Yesus menyatakan bahwa berkat-Nya akan dikemas kembali ke dalam kantong kulit baru. Apa maksudnya? Kantong anggur baru akan menjadi sarana berkat yang disajikan dan diawetkan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Anggur dan Kantong Kulit Anggur. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya dari Markus 2 ayat 22 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Begitu juga dengan air anggur yang baru. Anggur itu tidak bisa diisi ke dalam kantong kulit yang lama. Karena waktu air anggur itu menguap dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan menjadi rusak. Akhirnya air anggur akan tumpah dan kantong kulit itu dibuang saja. Karena itu air anggur yang baru harus diisi ke dalam kantong kulit yang baru juga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 2 ayat 22. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus ditanyai tentang puasa, dia menjawab dengan 3 ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi tentang mempelai laki-laki dan sahabat-sahabatnya tidak akan berpuasa selama mereka bersama-sama. Ilustrasi yang kedua adalah tambalan kain yang baru pada pakaian yang lama. Jadi itu tidak bisa diterapkan karena itu akan menyebabkan robekan itu akan semakin besar. Kemudian ilustrasi yang ketiga adalah anggur dan kantong kulit anggur. Ilustrasi yang paling diingat adalah anggur dan kantong kulit. Yesus menggunakannya untuk menunjukkan ketidaksesuaian dalam mencampurkan Injilnya dengan sistem Yudaistik. Sebagian orang lain telah mengambil ilustrasi itu lebih jauh. Seringkali untuk diajarkan untuk hal-hal yang tidak dilakukan oleh Yesus. Seseorang mungkin menggunakan ilustrasi anggur dan kantong kulit secara lebih luas, tetapi hasil akhirnya tidak boleh bertentangan dengan penggunaan Yesus sendiri. Mengambil sebuah contoh melihat lebih dekat, mari kita perhatikan beberapa implikasi dari ilustrasi. Anggur baru menyiratkan berkat baru. Yesus menyiratkan ajarannya akan seperti anggur baru membutuhkan kantong kulit yang baru pula. Anggur baru ini akan menjadi berkat bagi mereka yang percaya di dalam Dia. Misalnya pengampunan dosa yang benar itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Juga berkat Roh Kudus dalam beberapa cara baru. Waktu tiba puncak perayaan pesta tersebut, yaitu hari ke-7, Yesus berdiri dan berkata dengan suara keras kepada orang banyak yang ada di dalam teras rumah Allah itu, "Siapa saja yang haus di antara kalian, datanglah kepadaku untuk minum. Seperti tertulis dalam firman Allah, orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup." Maksud Yesus adalah Roh Kudus yang akan diterima di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi pada waktu dia berkata begitu, Roh Kudus belum diberikan kepada orang percaya karena Yesus belum mengalami kematian dan belum diangkat ke tempat kemuliaannya di surga. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Jadi, anggur baru adalah berkat baru bagi mereka yang akan menjadi murid-muridnya. Yang berikutnya kita perhatikan,
Kantong kulit anggur baru menerapkan struktur yang baru. Yesus menyatakan bahwa berkatnya akan dikemas kembali ke dalam kantong kulit baru. Apa maksudnya? Kantong anggur baru akan menjadi sarana berkat yang disajikan dan diawetkan. Misalnya, melalui baptisan daripada sunat, karena kita sudah bersatu dengan Kristus, kita semua sungguh-sungguh sudah disunat, baik laki-laki maupun perempuan. Bukan dengan sunat badani, tetapi sunat secara rohani. Arti dari sunat secara rohani adalah kita sudah dibebaskan dari perbudakan kepada keinginan-keinginan badani kita yang jahat. Dan hal bersatu dengan Kristus itu ditunjukkan ketika kita dibaptis. Dalam baptisan, hidup kita yang lama seperti sudah mati, dan kita seperti sudah dikuburkan bersama Yesus. Lalu secara rohani kita dihidupkan kembali bersama dengan Dia. Hidup baru yang kita alami itu terjadi karena kita percaya bahwa Allah yang sudah menghidupkan Yesus kembali dari kematian berkuasa juga di dalam hidup kita. Artinya bahwa keadaan kita yang dulu walaupun kita masih bernapas, tetapi mati secara rohani karena dosa-dosa kita. Hati kita belum disunat, artinya kita masih diperbudak oleh bermacam-macam keinginan badani kita yang jahat. Setiap pelanggaran kita terhadap hukum Allah sudah dicatat dalam buku dosa kita di hadapan Allah. Dan dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi sekarang Allah sudah memakukan buku dosa itu pada kayu salib Yesus. Catatan itu sudah dihapuskan dan tidak lagi memisahkan kita dari Allah. Artinya kita sudah diampuni dari semua dosa kita, lalu Allah menghidupkan kita kembali bersama dengan Yesus. Kolose 2 ayat 11-13 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Juga melalui bait Allah rohani daripada bait Allah secara fisik. Ibrani 9 ayat 9-11. Yesus memberi kepada para rasulnya struktur berkat yang Ia inginkan untuk disalib, untuk disajikan, dan dibagikan, yaitu doktrin apostolik. Misalnya mereka rajin mempelajari ajaran para rasul dan juga sering berkumpul di dalam persekutuan, berdoa bersama, dan makan bersama termasuk perjamuan kudus. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Karena itulah saya mengutus Timotius kepada kalian, karena kami sama-sama bersatu dengan Tuhan Yesus, maka dia sudah menjadi seperti anak yang saya kasihi, yang sangat setia melayani Tuhan. Dia akan mengingatkan kalian tentang cara hidup saya dan tentang cara hidup yang sesuai bagi kita yang bersatu dengan Kristus Yesus seperti yang saya ajarkan kepada setiap jemaat. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam suratnya 1 Korintus 4 ayat 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kulit anggur baru adalah struktur baru yang akan digunakan untuk menikmati berkat tersebut. Setelah kita benar-benar memahami implikasi dari penggunaan anggur dan kantong kulit baru oleh Yesus, kemungkinan kecil kita akan menyalahgunakannya jika kita membuatnya menjadi aplikasi yang luas. Yang kedua, ekstensi dari ilustrasi. Beberapa orang menempatkan anggur Yesus di kantong kulit anggur Perjanjian Lama. Itulah yang dikatakan Yesus tidak pantas di dalam hal berpuasa, yaitu mencoba untuk memaksakan anggur baru Yesus ke dalam kantong kulit Perjanjian Lama. Meski begitu, perhatikan beberapa contoh di mana orang telah melakukan hal ini. Puasa ritual bukan puasa yang sesuai yang menyenangkan Allah. Pisahkan imamat, bukan imamat semua orang percaya. Dan setiap kita juga seperti tiang-tiang dan kayu-kayu lain yang Allah pakai untuk membangun rumahnya sampai kita menjadi tempat tinggal Roh Allah sendiri, dan di dalam rumahnya itu kita adalah imam-imam yang melayani Allah. Tugas kita sebagai imam adalah untuk membawa persembahan-persembahan rohani kepadanya
yang Allah terima karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. 1 Petrus 2 ayat ke-5. Musik instrumental bukannya membuat melodi dengan hati. Saling memberi dorongan satu sama lain dengan menyanyikan semua jenis lagu pujian kepada Tuhan, baik itu dengan lagu dan kitab Mazmur atau firman Allah dan lagu rohani yang lain. Hendaklah kamu selalu bernyanyi dengan hati yang senang untuk memuji Tuhan. Efesus 5 ayat 19 ini adalah nasihat Rasul Paulus supaya kita lebih mementingkan nyanyian hati, pujian dari hati, daripada memperdebatkan bermacam-macam alat musik yang dipakai di dalam ibadah kita. Kemudian ritus sunat perjanjian lama, Kolose 2 ayat 11-12. Sejak awal banyak yang mencoba untuk menggabungkan anggur baru Yesus dengan kulit anggur perjanjian lama. Beberapa orang menempatkan anggur baru Yesus di dalam kantong kulit anggur sendiri, yakni sebagian orang mencoba mengemas anggur Yesus dalam kantong kulit konsep modern. Mereka menghormati anggur tua tetapi merasa itu perlu dikemas ulang. Demikianlah seringnya seruan untuk berubah di dalam bidang-bidang seperti organisasi gereja, misalnya denominasionalisme, gereja sponsor, ibadah gereja, adanya tari-tarian modern, adanya tim puji-pujian, kemudian pekerjaan gereja, misalnya program untuk sosial, hiburan untuk keluarga, kepemimpinan gereja, misalnya paus, uskup, metropolitan, imam, pemimpin tim, atau kelompok sel. Sikap ini gagal menghargai nilai aslinya kantong anggur. Beberapa orang menempatkan anggur mereka sendiri ke dalam kantong kulit anggur Yesus. Kemudian beberapa orang yang percaya Roh Kudus membimbing mereka kepada wahyu baru. Meskipun mereka menghormati kulit anggur lama, mereka menginginkan anggur baru. Demikianlah seruan untuk memperbaharui ajaran gereja sedemikian rupa, misalnya mereka menerima doktrin baru berupa Injil sosial ataupun social gospel, teologi pembebasan, teologi kesehatan, Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran, atau teologi kekayaan, lalu gaya hidup baru, yakni bercerai dan menikah ulang, kemudian homoseksualitas, pernikahan sesama jenis, dan LGBT. Sikap ini gagal menghargai nilai aslinya anggur. Beberapa orang menempatkan anggur mereka sendiri ke dalam kantong anggur kulit mereka sendiri. Nah, ini artinya beberapa orang percaya bahwa Roh Kudus membimbing mereka untuk membuat perubahan total, mengubah pesan anggur dan organisasi ataupun kantong anggur. Contohnya beberapa perubahan ekstrim. Hal ini meliputi seperti Mormon, organisasi Saksi Yehova, ataupun Advent Hari ke-7, dan lain sebagainya dengan organisasi para church mereka. Sikap ini mencerminkan pengabaian terhadap anggur asli dan kulit anggur yang baru. Kesimpulannya, banyak yang percaya kita bisa begitu saja membuang anggur dan kulit anggur Yesus, bahwa kita dapat mengemas ulang anggurnya dengan kantong kulit sesuai keinginan kita, bahwa kita bahkan dapat mengganti anggurnya dengan anggur baru milik kita sendiri. Berani kita percaya bahwa kita dapat memperbaiki apapun yang telah Yesus berikan, berkat-berkat yang semuanya cukup untuk kehidupan dan kesalehan. Bangunan apa yang telah menyajikan dan melestarikan berkat-berkat itu? Setelah 2 milenium, anggur baru Yesus sekarang kelihatan dalam tanda kutip menjadi tua. Tetapi seperti anggur literal, yang lama lebih baik daripada yang baru. Paling baik disajikan dari wadah yang telah diawetkan, daripada dengan kedatangan anggur baru dan kantong baru milik kita sendiri. Kita harus mencari yang diberikan oleh Yesus dan para rasulnya. Karena itu, kata-kata Nabi Yeremia sangat tepat. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik,
Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Yeremia 6 ayat 16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat ajaran Tuhan Yesus tentang anggur baru dan tentang kantong kulit anggur yang baru. Kiranya kita dapat memetik hikmatnya dengan baik, dan ketika kita mau mengadakan reformasi atau revolusi, kiranya kita memperhatikan segala sesuatu itu dengan cermat. Apakah kita mengubah anggurnya atau kita mengubah kantong anggurnya yang kita terapkan di dalam gereja kita sekarang. Kiranya kita betul-betul hati-hati di dalam hal ini, agar kita tidak seperti yang Tuhan katakan, begitu dengan mudahnya mengganti anggur, yakni pesan firman Tuhan, ataupun kantong anggur, yakni bentuk ataupun struktur gereja. Kiranya kita boleh tetap setia memegang janji firman-Nya, dan kita setia di dalam mengikuti pola yang telah Tuhan Yesus tetapkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.